Pernahkah Anda mendengar klaim matematis yang begitu indah, sampai-sampai rasanya tidak masuk akal? Saat ini, industri kendaraan elektrifikasi sedang menancapkan sebuah narasi masif ke dalam benak konsumen Asia. Tinggalkan motor bensin Anda. Dengan motor listrik berskema sewa baterai 200.000 sebulan, Anda akan menghemat jutaan rupiah setiap tahunnya. Banyak konsumen, bahkan mungkin Anda sendiri, secara spontan membayangkan kalkulasi sederhana di kepala. Anda menjumlahkan pengeluaran bensin mingguan, menggabungkannya dengan oli bulanan, dan tiba-tiba menyimpulkan bahwa motor bensin konvensional adalah sebuah beban finansial raksasa. Tapi tunggu dulu. Hari ini, di Obey Motologi, kita akan membahas biaya perawatan motor listrik dengan motor bensin. Kita ambil studi kasus dunia nyata. Komuter harian dengan jarak tempuh 44 km pulang pergi, 5 hari kerja sepekan. Kita akan adukan secara head-to-head skutik konvensional 110 cc berhadapan dengan inovasi motor listrik berskema sewa baterai Rp200.000. Siapkan nalar analitis Anda, karena realitas biaya tersembunyinya akan mengubah total cara Anda memandang kendaraan. Mari kita mulai dengan meluruskan logika dasar. Kesalahan paling fatal yang sering dilakukan konsumen dan bahkan beberapa pengulas otomotif amatir adalah mencampur adukan pengeluaran bulanan dengan pengeluaran tahunan. Ini adalah jebakan analitis pertama. Mari kita tarik data untuk skutik 110 cc konvensional. Rute komuter kira-kira 44 km setiap hari. Di kemacetan padat, stop and go, mesin 110 cc berteknologi yang diusung setiap pabrikan adalah salah satu karya engineering paling brilian di kelas entry level. Dengan offset silinder dan roller rocker arm yang meminimalisir friksi, mesin ini bisa dengan mudah mencetak efisiensi di atas 50 km per liter. Artinya, untuk rute 44 km harian, Anda bahkan tidak membakar 1 liter Pertalite. Anggaplah biaya bahan bakar Anda Rp50.000 per minggu. Dalam sebulan, angka itu menjadi Rp200.000. Dalam setahun, kalikan 12. Realitas tagihan energi Anda adalah Rp2,4 juta. Tambahkan jadwal pergantian oli mesin bulanan sebesar Rp70.000 yang dalam setahun menyentuh angka Rp840.000. Masukkan biaya permajaan minor tahunan, oli gardan Rp120.000 dan sebutir busi seharga Rp25.000. Ketika kita meletakkan semua angka ini untuk biaya perawatan tahunan, total biaya operasional murni motor bensin 110 cc Anda berada di angka Rp3.385.000 per tahun. Ingat angka ini, Rp3,38 juta. Sekarang, mari kita lihat sang penantang masa depan. Sekarang, kita bedah sang penyelamat finansial, motor listrik dengan skema battery subscription atau sewa baterai. Pabrikan menyuntikkan inovasi, cukup bayar Rp200.000 per bulan. Lalu, anggapan Anda akan melupakan urusan ganti oli. Secara sekilas, 200.000 dikali 12 bulan adalah 2,4 juta rupiah. Bandingkan 2,4 juta milik motor listrik dengan 3,38 juta milik motor bensin. Selisihnya terlihat menggoda, bukan? Hampir 1 juta rupiah. Namun, disinilah letak manipulasi persepsi tersebut bermula. Skema sewa baterai Rp200.000 per bulan itu hanyalah biaya hak guna pakai fisik baterainya. Itu adalah tiket masuk Anda. Anda lupa satu variabel mutlak dalam hukum termodinamika. Energi tidak tercipta dari ketiadaan. Baterai sewaan itu kosong, dan Anda harus mengisinya dengan tagihan listrik rumah Anda sendiri. Mari kita berhitung secara akurat. Untuk menempuh jarak 44 km dengan beban komuter dewasa, motor listrik rata-rata akan menyedot sekitar 1,5 kWh energi dari baterai. Saat Anda mencolokkan charger ke meteran listrik PLN di rumah, katakanlah Anda menggunakan tarif non-subsidi. Biaya konversinya ditambah loss energi saat proses charging karena panas pada adaptor bisa memakan biaya sekitar Rp2.500 hingga Rp3.000 per hari. Kalikan biaya listrik harian ini dengan 20 hari kerja sebulan, lalu kalikan 12 bulan. Anda baru saja menambahkan beban setidaknya Rp600 hingga Rp700.000 ke dalam tagihan tahunan Anda.
Jadi, realitas total cost of ownership operasional motor listrik Anda bukanlah 2,4 juta, melainkan merangsek naik menembus angka 3 juta rupiah lebih. Selisih dengan motor bensin menyusut drastis, menjadi hanya sekitar 300 ribuan rupiah per tahun. Sebuah margin marginal yang sama sekali tidak revolusioner. Namun, tahan dulu, karena pembahasan kita belum menyentuh sisi gelap dari arsitektur mekanis roda belakang motor listrik. Ini adalah area investigasi yang sering dihindari oleh ulasan arus utama. Kita harus membahas tentang dinamika sasis dan siksaan aspal. Skutik konvensional 110 cc menempatkan bongkahan blok mesin dan transmisinya di tengah-tengah sasis. Bobot ini ditopang oleh suspensi. Dalam ilmu fisika dinamika kendaraan, ini disebut sprang mesh. Roda belakang bergerak relatif ringan mengikuti kontur jalan. Sebaliknya, mayoritas motor listrik komuter menggunakan arsitektur hub motor, sebuah dinamo BLDC raksasa yang tertanam langsung di tengah pelek belakang. Ini menciptakan unsprung weight atau massa tak teredam yang luar biasa berat. Apa konsekuensi mekanisnya saat Anda melibas aspal Asia yang bergelombang dan berlubang setiap hari sejauh 44 km? Pertama, daya tahan ban. Bobot statis dinamo yang menghantam aspal secara langsung dikombinasikan dengan karakteristik penyaluran torsi motor listrik yang instan menciptakan gaya gesek destruktif pada kompon karet. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ban belakang motor listrik botak dan deformasi secara signifikan lebih cepat dibandingkan skutik CVT berbahan bakar bensin. Kedua, keausan sistem pengereman. Motor listrik sangat berat karena beban battery pack. Momentum kinetik saat Anda melaju di kecepatan 60 km per jam membutuhkan gaya deselerasi yang jauh lebih besar. Kampas rem depan dan belakang Anda akan lebih sering tergerus habis. Tiba-tiba, margin penghematan Rp300.000 per tahun tadi menguap begitu saja. Uang yang Anda pikir Anda hemat dari tidak membeli Pertalite dan oli, secara diam-diam berpindah tangan untuk membeli ban tubeless berkualitas tinggi yang lebih sering aus, serta kampas rem yang cepat menipis. Terlebih lagi, mari bicara soal kontrak psikologis. Dengan motor bensin, saat motor terparkir di garasi karena Anda sedang cuti atau sakit selama seminggu, pengeluaran bahan bakar Anda adalah Rp0. Namun dengan skema sewa baterai motor listrik, argo Rp200.000 per bulan itu terus berjalan tanpa ampun. Ia berubah menjadi fixed cost, sebuah kewajiban absolut seperti tagihan cicilan, terlepas dari motor itu berputar atau hanya menjadi pajangan di garasi. Sebagai penutup dari pembahasan panjang kita hari ini, apa konklusi mekanisnya? Apakah saya mengatakan bahwa motor listrik dengan sistem sewa baterai adalah produk yang gagal? Tentu tidak. Inovasi elektrifikasi menawarkan akselerasi hening, torsi instan, dan 0 emisi gas buang di knalpot Anda. Itu adalah fakta yang harus kita hargai. Namun, jika Anda berpikir bahwa biayanya jauh lebih murah dan akan menyelamatkan keuangan Anda dari beban motor bensin, itu adalah sebuah pemahaman yang kurang pas. Kalkulasi logis membuktikan skutik pembakaran dalam 110 cc seperti lini Honda Matic dengan mesin ESP-nya telah mencapai titik puncak efisiensi engineering. Biaya perawatannya sangat stabil, harga komponen aftermarket terjangkau, dan depresiasi harga jual kembalinya sangat kuat. Untuk skenario rute komuter harian yang keras, menyiksa, dan berjarak puluhan kilometer, motor konvensional masih mempertahankan mahkota rasionalitasnya. Jadi, jangan biarkan nalar Anda salah. Belilah kendaraan karena Anda paham arsitektur teknisnya, bukan karena jebakan hitungan berdasarkan pendapat orang lain. Bagaimana menurut kalian, para pejuang rute komuter harian? Adakah di antara kalian pengguna motor listrik yang merasakan sendiri bagaimana beratnya dinamo roda belakang menyiksa ban kalian? Atau kalian pengguna Matic 110 cc yang bangga dengan iritnya mesin lawas kalian? Mari adu argumen logis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel OB Motologi bisa terus membongkar realitas mekanis di depan layar Anda. Tetap skeptis, tetap rasional, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!